Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Angkatan 5, Latsar 2022 Pemerintah Kota Batam. Kami akan memaparkan hasil penerapan budaya ASN berakhlak di instansi masing-masing. Nah, sebelum kami memaparkan hasil penerapan ASN berakhlak, ada baiknya kita berkenalan dulu. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di sini. Saya sendiri, Mary Optasari dari BKPSDM Kota Batam. Salam kenal semuanya. Nah, kemudian ada Kak Kristi. Kak Kristi dari Puskesmas Sambu. Halo Kak Kristi. Selanjutnya ada Kak Wia dari BPKAD Kota Batam. Hai Kak Wia, salam kenal. Ada Kak Rita dari UPTD RSUD Embung Fatima. Halo Kak Rita. Nah, yang terakhir nih, ada Kak Nova. Hai Kak Nova, dari UPT Pengelolaan Air Bersih. Halo Kak. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kita lihat satu-satu penerapan ASN berakhlak di instansi masing-masing. Dimulai dari saya nih Kak, instansi BK PSDM Kota Batam. Izin share ya Kak. Nah, ini praktek budaya kerja berakhlak di instansi BKPSDM. Yang pertama berorientasi pelayanan. Contoh penerapannya yaitu kami itu di sini memegang asas ambek paramarta, yaitu mendahulukan pelayanan untuk kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada akuntabel. Di akuntabel itu kami selalu melampirkan SPJ. Karena SPJ itu salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan seorang ASN setelah menggunakan barang atau kekayaan milik negara. Kemudian ada kompeten. Kalau di kompeten ini di BKPSDM itu ada beberapa bidang, salah satunya ada bidang pengembangan aparatur. Nah, bidang ini itu selalu memberikan informasi terkait pendidikan dan pengembangan aparatur negara. Selanjutnya ada harmonis. Nah, kalau di harmonis itu sejauh yang saya amati, hubungan antara ASN dengan sesama pegawai itu terjalin dengan baik. Kemudian pelayanan yang dilakukan tidak memandang latar belakang dan melayani sesuai SOP yang berlaku. Dan ada loyal. Kalau contoh penerapan loyal itu kami melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta memberikan tenaga dan pikiran untuk memajukan bangsa dengan ikhlas tanpa pamrih. Selanjutnya ada adaptif, yaitu memanfaatkan kemampuan atau skill dalam hal berbahasa asing. Jadi kami itu kadang-kadang berbicara juga ada dalam berbahasa asing. Contohnya bahasa Inggris gitu. Atau kemampuan dalam teknologi agar bisa bersaing dan menyesuaikan di era digital saat ini. Nah, yang terakhir itu ada kolaboratif. Contohnya itu bekerja sama dalam kaum milenial untuk mengetahui kondisi yang ada di lingkungan masyarakat sehingga membuat suatu inovasi baru yang dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya kami itu kalau untuk pelayanan di ASN itu ada Simpek biar ASN itu bisa mengumpulkan atau data-data mereka itu dapat disimpan di Simpek sehingga akan berguna untuk penugasan mereka saat nanti dibutuhkan. Nah, itulah penerapan ASN berakhlak di lingkungan BKPSDM Kota Batam. Selanjutnya kita minta untuk Kak Kristi menyampaikan bagaimana praktek budaya kerja berakhlak di lingkungannya. Silakan Kak Kristi. Oke. Berikut penerapan nilai berakhlak di instansi tempat saya bekerja, yaitu di Puskesmas Sambau. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu ramah. Contoh saat kita mendaftarkan pasien, kita memberikan salam dan ramah. Kita mendaftarkan pasien, menanyakan keluhannya, seperti itu. Dan setelah itu kita mengarahkan pasien ke poli yang dituju. Yang kedua, yaitu akuntabel.
melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Itu saat kita mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan. Setelah itu kita menulisnya di buku registrasi dan mengantarkannya ke poli. Yang ketiga, kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan baik. Saat berkas rekam medis pasien kembali, setelah dilakukannya pelayanan di poli-poli, petugas rekam medis kembali memeriksa kelengkapan berkasnya, seperti tulisannya apakah ada yang tidak lengkap atau dokternya tidak menulis di resumenya. Lalu setelah itu kita mengurutkannya atau biasa disebut assembling, lalu dikembalikan ke dalam rak penyimpanan. Nilai yang keempat yaitu harmonis, suka menolong. Menolong rekan kerja yang sedang membutuhkan bantuan, baik itu dalam hal pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Yang kelima, loyal, menjaga nama baik ASN. Misal, ada teman yang mengajak pergi keluar atau pergi belanja dan sebagainya, tapi itu masih dalam jam kerja. Jadi sebaiknya kita menolak ajakan seperti itu karena kita harus menjaga nama baik dan melakukan tugas kita dengan disiplin seperti itu. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Seperti di rekam medis, jika ada masalah seperti keterlambatan atau lamanya pencarian status, kita mencari tahu apa kendala, apa yang harus kita lakukan agar pengambilan status tersebut tidak memakan waktu yang lama, seperti itu. Untuk nilai yang ketujuh, kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yaitu kita menerima masukan, menerima pendapat orang lain untuk kemajuan bersama. Sekian penerapan nilai berakhlak di instansi saya bekerja. Oke. Silakan Kak Mary. Terima kasih Kak Kristi. Selanjutnya kita minta ke Kak Nova. Siap Kak? Oke, silahkan di-unmute. Oke. Kita buka ya Kak. Oke, terima kasih Kak Mary. Oke, berikut penerapan nilai-nilai budaya kerja berakhlak di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasinya seperti menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan. Yang berikutnya akuntabel. Akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Implementasinya melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan SOP yang ada di tempat saya bekerja. Berikutnya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memang hanya benar-benar digunakan untuk kepentingan perusahaan, instansi bekerja. Berikutnya kompeten. Terus belajar dan meningkatkan kemampuan kapabilitas. Implementasinya adanya kesempatan tugas belajar dan izin belajar bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan. Berikutnya, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Implementasinya membantu teman kantor yang sedang mengalami permasalahan terkait tugas kantor tanpa memandang latar belakang. Berikutnya, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Implementasinya menjaga data yang telah diinput sebelumnya, karena memang data yang kita input itu merupakan rahasia di instansi kita dan tidak untuk dipublikasikan. Berikutnya, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Implementasinya digunakannya sistem pembayaran digital tagihan air pelanggan sehingga mempermudah pelanggan jika melakukan pembayaran. Berikutnya kolaboratif, bersinergi dan profesional dalam pelaksanaan tugas. Implementasinya dilakukannya surat pemberitahuan untuk pemutusan meteran bagi pelanggan yang nunggak selama 3 bulan. Jadi tidak diputuskan begitu saja. Oke, terima kasih Kak Mary.
Oke, terima kasih Kak Rita atas penjelasan tentang budaya berakhlak di tempat kerjanya. Kita lanjut ke Kak Wia. Gimana Kak? Siap? Siap, Kak. Oke, kita buka ya Kak. Sebelumnya, terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk membacakan penerapan praktek budaya kerja berakhlak di instansi BPKAD. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Praktek kerjanya selalu ramah kepada semua rekan kerja tanpa memandang asal-usul suku, ras, dan agama. Yang kedua, accountable, datang tepat waktu, lalu menginput data surat masuk dan surat keluar dengan baik dan benar dengan memanfaatkan keperluan untuk registrasi surat tersebut. Yang selanjutnya, kompeten. Kompeten di sini melakukan pengecekan data surat yang masuk dengan tepat dan benar. Yang selanjutnya, harmonis, saling tolong-menolong di setiap kesulitan dalam menata arsip aktif sebelum disimpan di lemari arsip. Yang selanjutnya, loyal. Loyal di sini rajin mengikuti wirid bulanan sesuai jadwal dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, adaptif. Mau mempelajari metode-metode baru dalam mengerjakan tugas jabatan, serta memberikan berbagai ide dan inisiatif saat rapat. Yang terakhir yaitu kolaboratif, mampu bekerjasama dengan atasan yang telah berpengalaman agar tercapainya pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Mary. Oke, terima kasih Kak Wia atas penjelasannya. Kita lanjut ke Kak Rita. Silakan Kak, gimana penerapan berakhlak di instansi Kakak? Baik, terima kasih Kak Mary untuk waktunya. Saya akan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak dari UPTD RSUD Umbung Fatimah. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Para karyawan di RSUD diminta untuk cepat dalam merespon dan ramah dan cekatan kepada pasien ataupun pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Umbung Fatimah dengan menerapkan 7S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya, akuntabel. Para pegawai di RSUD melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kita juga berkomitmen untuk menolak gratifikasi yang diberikan oleh pasien baik pengunjung kepada pegawai yang ingin didahulukan. Kita harus mengarahkan bahwa di RSUD pelayanannya itu sesuai dengan antrian tanpa memandang jabatan ataupun suku dari pengunjung. Yang berikutnya, kompeten. Setiap pegawai RSUD Umbung Fatimah diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab setiap tantangan yang berubah, dan kita juga terus belajar untuk meningkatkan kapabilitas pelatihan mandiri dari misalnya seminar ataupun pelatihan-pelatihan. Yang berikutnya, harmonis. Seluruh pegawai dianjurkan untuk menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Kita juga suka menolong teman yang membutuhkan bantuan kita tanpa memandang jabatannya. Yang berikutnya, loyal, yaitu kita menjaga rahasia atasan dan teman sejawat. Begitu juga menjaga kerahasiaan data pasien yang terdapat di rekam medis. Yang berikutnya, adaptif. Adaptif itu yaitu implementasinya kita dianjurkan untuk cepat menyesuaikan diri di tempat kerja. Contohnya saat ada rolling ruangan kita sebaiknya cepat dapat beradaptasi dengan baik. Yang berikutnya, kolaboratif. Kolaboratif ini kita selalu bekerja sama, baik itu dengan dokter, baik itu dengan ahli gizi, di dalam menerapkan asuhan keperawatan kepada pasien. Demikianlah beberapa contoh penerapan nilai berakhlak di tempat instansi saya, RSUD Umbung Fatimah.
Terima kasih Kak Mary. Oke, Dan teman-teman sama-sama Kak Rita. Nah, dari hasil penerapan di instansi masing-masing tersebut, menurut kakak-kakak semua nih, penerapan mana yang kita pilih untuk penugasan kita hari ini? Kita minta pendapat dari Kak Wia, boleh Kak Wia? Ya Kak. Penerapannya dari instansi mana nih yang akan kita ambil untuk penugasan kita? Kalau menurut saya sih Kak ya, dari semua instansi teman-teman semua, saya lebih tertarik ke instansi BKPSDM, yaitu instansi Kak Mary ya Kak. Oh, instansi saya. Oh, oke, kita buka nih. Nah, ini yang penerapan berakhlaknya. Kakak ngambil di mana? Kalau yang Saya dari lebih contohnya. ke ini Kak, kolaboratif. Kolaboratif ya, kita buka ya, kita lihat. Nih, kolaboratif. Contohnya gimana nih Kak? Kenapa Kakak memilih kolaboratif yang dari BKPSDM gitu? Karena BKPSDM telah mengembangkan inovasi baru yang bernama Simpek ya Kak. Oh iya, tadi saya sebutkan. Yang Simpek di sini maksudnya telah berbasis online yang memudahkan pegawai ASN dengan mengecek datanya yang tersimpan di Simpek tersebut Kak. Oh, jadi bisa mudah gitu ya, ASN itu ngumpulin Jadi, datanya, masukin datanya gitu ya Kak. Dan memudahkan pelayanan bagi ASN di lingkungan Kota Batam. Oh iya, jadi apa-apa pun kalau bermasalah gitu kita bisa cek di Simpek gitu ya Kak, walaupun mau bikin kartu ini, kartu itu di Simpek bisa kita cek ya Kak. Kalau dari Kak Rita bagian mana nih Kak? Yang mana yang Kakak pilih, instansi mana? Ya Kak, Rita juga kebetulan sama dengan Kak Wia ya. Kita juga tertarik di instansi Kak Mary ya, di BKPSDM ya Kak ya. Oke, udah kebuka nih. Iya, kebetulan udah kebuka juga ya. Iya. Rita tertarik aja sih, karena sebenarnya Rita juga kan kurang paham tuh kerjaan di sana, masih gimana ya, kayaknya masih agak di luar jangkauan ya. Kalau misalnya ke tempat kita kan misalnya rumah sakit udah banyak juga yang tahu pelayanannya gimana. Kalau di sana itu masih saya tuh masih kurang apa namanya Kak, kurang kenal gitu ya Kak, karena jarang ketemu. Iya, gitu kurang ya? kenal. Iya, dan saya yang saya tangkap tadi yang di bagian ininya Kak, yang di bagian kompetennya tadi saya lihat. Kebetulan itu berhubungan dengan kita ya, dengan kita yang sedang latsar saat ini. Menurut Rita sih itu kegiatannya benar-benar bagus. Misalnya di bidang ini kan informasi itu terupdate ya, selalu dikasih. Kita tuh nggak pernah ketinggalan informasi dari SDM itu selalu langsung diarahkan. Jadi saya senang sih dengan aplikasi tersebut, dan itu kan secara online ya, secara menyeluruh gitu. Mungkin itu Kak yang dari Rita ya, menariknya dari sana. Dan supaya lebih tahu lebih banyak lah gitu. Jadi Rita tertariknya diangkatnya dari BKPSDM. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin kasih masukan gitu. Iya, boleh nih teman-teman yang lain. Kita minta siapa ya Kak yang belum di sini, Kak Kristi ya Kak? Oke Kak Kristi, kita mintalah pendapat Kakak. Kalau Kakak nih instansi mana nih yang Kakak pilih nih? Dari kelima-lima instansi mana yang Kakak ambil? Saya juga tertarik sama yang instansi Kak Mary ya. Oh, jadi langsung tertarik ke BKPSDM. Oke, langsung rame-rame ya. Sama seperti yang Kalau Kakak di bagian mana nih berakhlaknya? Di bagian harmonis, Kak. Harmonis, oke. Iya. Kenapa Kakak ngambil harmonis? Oke, jadi gini Kak, saya pernah tuh ke BKPSDM. Saya lihat sepertinya hubungan antara sama ASN di situ sepertinya ramah, baik. Terus saya juga melihat pelayanan mereka kayaknya baik ke masyarakat, ke misalkan guru, pejabat, mereka tidak membeda-bedakan seperti itu Kak. Mereka menyamaratakan seperti ke masyarakat juga. Kemarin Kakak ketemu saya nggak itu?
Belum ada ya, Kak? Belum ada saya di Belum situ ada, kayaknya. Kak. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Kristi. Selanjutnya Kak Nova nih terakhir gimana Kak? Kalau Kakak dari instansi mana yang Kakak pilih? Kalau saya pun mungkin sama dengan teman-teman yang lain, Kak. Oke, Saya juga tertarik dengan BKPSDM. Karena mungkin kan kalau Puskesmas sudah tahu gitu kan ya. Keuangan juga sudah tahu. Nah, BKPSDM ini kan baru ini nih yang apalagi sejak kita jadi CPNS baru tahu oh di sini gitu kan. Jadi saya lebih tertarik nih di bagian berorientasi pelayanan. Saya kemarin kan pernah tuh ke BKPSDM untuk ngurus SK. Memang benar ada asas, memegang asas katanya. Saya lihat tadi Kak Mary baca Ambek Paramarta kan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, saya kemarin ke sana pas jam istirahat tuh Kak Mary. Walaupun lagi istirahat, lagi makan, tetap saya tuh dilayanin gitu di kepentingan saya tetap oh ya gitu. Kemarin kebetulan gitu sama ya, Kak Mary ya, Kak Mary ya. Oh iya, kita ketemu ya, Kak. Padahal ada makanan tuh tapi tetap didahului kepentingan orang lain gitu. Iya, mendahulukan kepentingan umum ya, Kak. Iya. Tapi tidak mengabaikan kewajiban kita sebagai ASN, tugas-tugas kita tetap kita selesaikan gitu ya, Kak. Iya. Oke, berarti karena semuanya sepakat nih ngambil BKPSDM, tidak ada ini ya Kak, berarti tidak ada instansi lain yang kita ambil, kita sepakat nih diskusi kita, tugas kita itu yang kita angkat yaitu dari instansi BKPSDM gitu ya Kak? Sepakat semua nih? Ya sepakat Kak. Ya, sepakat Kak. Nah, berarti kita semua sepakat ya Kak, ini untuk BKPSDM menjadi tugas berakhlak yang ada, yang tugas penerapan berakhlak di instansi tempat kerja. Sepakat semua nih ya Kak? Ya, sepakat Kak ya. Oke, kita selesaikan ya Kak diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Latsar 2022. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi.